podcast. Kayak podcast. Apaan tuh? Cet. Oke. Baik lagi bersama kita. Di sini ada gua Akbar, di sini ada Gua Adi. dan di sini ada. Rian disokin. Oke. Kembali lagi di konten yang baru dari kita. Ini perbincangannya serius, kadang bercanda, kadang serius, kadang bercanda, naik turun kayak si itu. Tanjakan. Oke, hari ini kita bakal ngebahas hal yang lebih serius, hal yang lingkungan tuh lagi sedikit mempertanyakan apa ini. Ini dia. Lo nggak tahu yang lagi booming sekarang? Nggak tahu. Yang gue tahu cuman ini sih. Yang gue tahu cuman COVID. Oh iya. Oke, COVID-19. Ya sama. Covid ya. Apa? Pemain idola gua pada kena. Oh, kirain ada tekan tapi bukan tekad. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Apa sih? Oke. Tapi by the way ya, untuk COVID-19 ini sedikit mengganggu aktivitas kita ya untuk orang-orang. COVID ini menurut lu gimana nih pandangan lu soal COVID-19? Menurut gua selama apa ya? Selama COVID-nya nggak bisa ditanganin secara cepat di ini ya oke aja sih. Oke. Tapi kalau ini kan menurut Rian tadi, ini kalau menurut Adi gimana? Kalau menurut gua adanya penyakit ini kan kita semua nggak mau mengharapkan semua orang sakit ya, apalagi ada penyakit baru ini. Termasuk gua pecinta apa ya, olahraga lah, bukan pecinta kopi, pecinta olahraga kan kayak ada di Liga Inggris, di Liga Indonesia, bahkan beberapa pemain liga tuh ada yang terkena positif corona ya atau COVID-19 ini. Jadi sangat mengganggu sih kalau bahkan bukan di olahraga doang, kayak perekonomian pun anjlok atau parah nih, sampai ada menimbun masker buat apa cuy. Ngomong-ngomong soal masker kayak gitu, kita semua mengharapkan pemerintah itu bersatu padu untuk menjaga stabilitas angka dari masker ini tidak melonjak. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang dari kalangan seperti kita tidak bisa merasakan apakah itu kesehatan dari bentuk ini. Jadi menurut Anda gimana nih untuk pemerintah untuk menanggapi virus corona ini seperti apa ke depan? Kalau gue emang kinerja pemerintah gue akui bagus, udah sangat cepat sekali sih kalau menurut gue. Sampai dokter Terawan pun udah turun langsung nih ke tempatnya, sampai ada beberapa proses evakuasi ya dari pihak Indonesia terhadap kayak mahasiswa, pelajar atau pekerja WNI yang ada di Indonesia kerja di Cina itu dipulangkan ke Indonesia. Kan ada namanya proses karantina itu. Emang sih pas dalam proses karantina itu banyak kayak kontradiksi lah dari penduduk sekitar di wilayah pulau mereka, takutnya terkena penyakit itu. Padahal kan dokter Terawan pun selaku Menteri Kesehatan udah saya menjamin bahwa gak ada lah di daerah itu terkena penyakit seperti itu. Kita semua berharap kita jangan sampai kena penyakit seperti itu. Dan untuk kayak penimbun masker atau apa, tolonglah janganlah. Kita juga masker itu sangat butuh untuk orang-orang yang sakit. Bahkan ada yang kejadian kemarin yang nggak kita harapkan, bencana alam Gunung Merapi. Teman-teman di sana sangat membutuhkan masker gitu. Soalnya kan abu vulkanik tuh mengganggu pernapasan, bro. Itu nggak bisa buat keuntungan pribadi. Itu sangat merugikan banyak pihak juga, termasuk kita sebagai masyarakat ya. Tapi gimana dari pendapat Rian nih sebagai selaku masyarakat ya yang terlibat langsung dalam dunia permasyarakatan, dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, apakah COVID ini sedikit mengganggu atau sangat mengganggu? Menurut gue ya buat sekarang mungkin karena di Indonesia itu lagi panik-paniknya ya mungkin sedikit mengganggu ya. Mungkin di daerah Serang sedikit ada yang panik, jadi sedikit nyari-nyari masker gitu. Ngomong-ngomong soal panik ya, ini lagi banyak juga nih pas waktu Presiden Indonesia kita Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia sudah
terjangkit dua orang pasien terjangkit oleh virus corona, banyak dari masyarakat tentunya yang kita tahu panic attack, yang kita sebut panic attack. Gimana sih pendapat Mas Adi ini soal panic attack ini? Apalagi itu kan menyangkut soal logistik makanan gitu kan. Apalagi itu jangkanya kan kita kan tidak tahu nih virus ini akan bertahan seperti apa. Kalau daripada menurut gua tuh untuk masyarakat Indonesia ya, janganlah berlebihan gitu. Pemerintah udah berupaya untuk menstabilkan ekonomi, kan dia udah bilang santai, stok logistik kita tuh tercukupi gitu, seperti itu. Janganlah terlalu apalagi ngumbar-ngumbar hoax nih. Kemarin gue dapat nih di media sosial, katanya ada pasien terkena corona di salah satu rumah sakit. Ternyata itu kan itu berita belum pasti. Ternyata itu misalnya itu orang terkena penyakit saluran pernafasan, diklaimkan bukan penyakit corona. Janganlah, untuk teman-teman jangan sampai jangan nyebarin berita yang belum pasti gitu tuh. Jangan sampai buat panik yang lain gitu. Sebelum share itu kita harus sharing. Sebelum share harus memilih dulu, mengerti gitu kan. Dan selain itu ini ada kemungkinan besar kan banyak sebelum sharing ya itu tadi. Dan di beberapa negara di dunia itu udah melakukan yang namanya lockdown. Lockdown ini seperti yang kita tahu, di daerah-daerah itu ditutup secara total karena untuk menghindari diisolasi itu karena untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Dan bagaimana pendapat Mas Rian ini jika beberapa daerah di Indonesia diberlakukan seperti sistem lockdown itu seperti di negara dunia? Buat di kota nih, kalau menurut gue di kota sih is okay sih, selama buat menjaga sterilisasi biar gak nyebar virus corona ya oke aja. Tapi pernah pikir gak kalau dengan adanya lockdown ini di beberapa kota banyak yang masyarakat akan terlibat dalam yang namanya perburuan makanan seperti yang kita bilang tadi, panic attack itu. Bagaimana itu? Ya kalau namanya juga orang Indonesia tuh orangnya panikan, jadi otomatis setiap ada berita apa pasti bakal panik, nggak mungkin enggak. Kalau gue nggak terlalu panik selama lu membekali ilmu lo tentang virus tersebut, lu nggak mungkin bakal panik. Jadi gimana? Ini kan dari pendapat dari Rian. Tadi kalau pendapat dari Mas Adi gimana? Gue juga sendiri nggak terlalu kayak orang-orang itu sampai nimbun masker ataupun dibilang panik, nggak panik sih, maksudnya nggak sampai over gitu, biasa aja. Jadi ya kalau sampai ada suatu daerah yang diisolasi sih, misalnya di suatu daerah itu ada terjangkit virus corona itu ya seperti di Wuhan yang kita tahu ya gue setuju sih kalau misalnya di daerah itu diisolasi, disterilkan gitu. Tapi jangan sampai disterilkannya kayak dibiarkan aja gitu, jadi kayak satu kota mati itu tetap dari pihak Kementerian Kesehatan ataupun pihak yang lain tetap memantau daerah itu. Malah seperti pemerintah ini seperti mengontrol juga ya. Malah daerah yang seperti itu harus benar-benar ekstra pengawasan dan dikontrol terus. Jadi jangan sampai diabaikan gitu. Dan kayak misal kemarin kan di daerah Banten katanya ada yang kena juga. Setahu saya yang berita yang dari Bapak Gubernur Wahidin itu ya. Ada itu masih berita ya, itu masih simpang siur, tapi katanya ada 4 orang dari Banten yang terkena. Gimana tuh? Ya kalau misalnya positif 4 orang itu kena sih, gimana ya? Kami harapkan sih para pekerja di bidang kesehatan itu masih bisa bisa berkontribusi lebih banyak lagi gitu, membantu untuk jangan sampai ini sampai menyebar lah, kalau bisa sembuh gitu, kami harapkan gitu, agar masyarakat nih jangan terlalu panik sih. Tetap panik boleh, tapi jangan terlalu over, santai. Itu yang kita harapkan ya. Tapi
selain dari corona ini sendiri, banyak juga nih event-event olahraga yang sementara diberhentikan seperti liga sepak bola, bahkan basket juga dihentikan, sampai MotoGP pun dihentikan. Nah, jadi gimana nih? Ini sangat berpengaruh. Apakah virus corona ini sangat berpengaruh pada stabilitas dunia? Mungkin kalau stabilitas dunia sih mungkin bakal berpengaruh. Tapi menurut gue ya bakal mungkin berpengaruhnya cukup besar. Selama itu masih buat mencegah virus itu menyebar, ya bakal masih diteruskan. Selain dari dunia olahraga ataupun kehidupan sosial budaya kita juga, selain itu ada berita juga dari yang kadang masih simpang siur di kalangan masyarakat kita, apalagi khususnya Indonesia, dalam menanggapi yang namanya mental illness. Gimana nih? Rian tahu mental illness itu seperti apa? Kalau dari gua, mental illness setahu gua, mental illness itu gangguan pribadi dari seseorang, gangguan pribadi seseorang yang diakibatkan oleh dirinya sendiri, lingkungan sekitar, orang tua, teman dan lain-lain. Menurut gua kayak gitu sih. Tapi gini nih, ini kan tadi menurut dari Rian ya, tapi menurut dari Adi ini kayak gimana sih mental illness ini? Apakah bisa mengubah bukan cara pandang ya, tapi mengubah kepribadian orang ini yang tadinya baik menjadi tidak baik, atau yang kita sebut buruk gitu? Semua orang itu nggak ada yang buruk. Bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri di hadapan orang lain atau lingkungan. Jadi kita nggak bisa menyebut orang yang mental illness itu buruk. Enggak. Mereka itu harus butuh bimbingan sebenarnya. Dan dari faktor diri sendiri bisa menyebabkan itu mental illness, dan lingkungan atau faktor lingkungan sekitar kita juga bisa menyebabkan adanya itu mental illness. Tapi ngomong-ngomong soal mental illness ya, di antara kalian ini pernah ngerasain nggak kayak misalnya, aduh kayaknya gue terlalu cemas nih soal berlebihan, soal kayak gini, pernah nggak di kalian? Mau dari Irian dulu coba. Kalau gua enggak ya, soalnya gua nggak terlalu cemas pikirin masalah mental gua sih. Tapi gimana nih kalau dari Adi gimana? Enggak sih, gue nggak pernah. Paling cemas tuh kalau tugas belum selesai. Garing bangsa. Gue nggak pernah. Maksudnya bukan yang apa ya? Cemas gue pernah, tapi nggak sampai berlebihan lah. Gue ini, gue itu. Gue sampai bener-bener apa ya, kayak orang nggak bisa terkontrol gitu tuh. Terus kan mental illness ini kan banyak macam ya, apalagi yang kita tahu yang sering orang salah gunakan gitu, self diagnosis. Misalnya kayak bipolar. Banyak orang bipolar itu kayak seperti ya orang-orang yang memiliki dua kepribadian seperti itu. Contohnya kayak misalnya mood swing. Jadi bukan hari ini, di detik ini ya, misalnya gue di detik ini gue senang bisa ngobrol sama kalian berdua, tapi di beberapa menit kemudian gue menjadi kayak marah gitu, kayak apa sih ini gue lagi ngapain gini kayak gitu. Jadi bipolar ini gue pengen nanya nih, lu pernah ngadepin orang yang kayak gini nggak sebelumnya? Gue pernah. Kalau emang pernah, itu siapa? Temen lu, pacar lu, atau siapa gitu? Ya temen sih. Jadi ya gitu, gue pernah ngadepin di posisi seperti itu. Jadi ngadepin orang yang punya dua kepribadian itu emang benar-benar sulit gitu. Kayak misalnya gue nih udah planning kan, ngajak jalan. Nah saat jalan itu seneng kan, have fun, semua orang diajak jalan senang kan, kayak jalan-jalan bertamasya atau apa, senang. Pas malamnya anjir, gue nggak salah apa-apa, nggak banyak tingkah laku atau apa juga kan, tiba-tiba kayak gue tuh bener-bener salah gitu tuh, dia marah atau apa ke gue. Jadi gue tanpa nggak tahu sebabnya
Oke, tapi itu kita nggak bisa self diagnosis kalau itu bipolar ya, karena itu juga bisa yang dinamakan dengan mood swing yang gue bilang tadi. Mood swing itu mood yang berubah-ubah, itu tuh sebenarnya bukan mental juga sih, cuma ya itu masuk katanya ya, itu gue nggak terlalu tahu ya soal mental ini, tapi ya masuk katanya soal mood swing ini. Gue juga nggak apa ya, gue juga nggak mau langsung anggap kalau gue salah gitu. Mungkin dia kan punya di daerah apa, di sekitar dia mungkin ada lingkungan ya, dia lagi ada masalah pas gue ajak jalan itu bukan sama gue kan, misal pas pulangnya atau di sekitarnya lagi ada masalah atau dia. Oh lu, ya bisa jadi kayak lu cuma pelampiasan gitu ya? Apaan sih? Enggak lah bro. Nggak, pelampiasan mood gitu, kayak misalnya ini orang nih pantas nih buat gue maki-maki gitu. Bisa jadi sih. Jadi ya gitulah. Oke, itu kan dari Ade ya. Kalau dari Rian nih, biasanya Rian nih banyak berpengalaman ya, dalam dunia seperti itu. Coba kita Tanya. yang soal tadi kan, apakah lu pernah menghadapi orang yang bipolar atau mood swing ini? Oh, kalau masalah menghadapi pernah, pastilah. Kalau menurut gua bipolar ya, menghadapi orang bipolar tuh sama kayak ngadepin orang yang mood swing aja. Selama lu selama lu gitu. bukan dong, itu mah lagu. Oh ya, lanjut. Nggak, selama lu berhadapan dengan orang yang punya mental illness, contohnya bipolar, ya lu hadapin aja, ikutin apa yang dia mau, enjoy aja. Jadi buat orang yang punya mental illness, semangat aja, semangat. Tapi ya ngomong-ngomong soal semangat tadi ya, tadi gue baru baca nih, beberapa psikolog tuh katanya tidak menyarankan kata semangat itu. Psikolog. Iya, katanya kalau orang yang lagi mental breakdown itu katanya nggak bisa disemangatin doang gitu, katanya gitu. Iya. Nah, gimana nih, kan psikolog nih ngomong katanya jangan disemangatin doang, tapi kan mereka kan butuh semangat dari lingkungan. Gimana caranya? Kalau semangatnya bukan berarti semangatnya secara langsung, bukan nunjukin verbal gitu atau gitu. Semangatnya bukan lu berarti misalkan lu duduk di sampingnya gitu lagi ngobrol, tiba-tiba lu bilang semangat ya ngadepin ini, kan nggak mungkin aja. Itu nggak mungkin lah. Itu kayak jauh orang ngomong HBD ya semangatnya. Iya juga sih ya, itu make sense sih. Ya, coba aja lo bayangin. Iya. Misalkan lu lagi stres gitu, tiba-tiba orang datang lagi ngobrol, semangat ya. That's annoying, man. Dia orang kenapa? Iya, Stop, goblok. So kayak lu tuh tahu, kayak lu tuh tahu kalau gua tuh lagi, wah gua nih punya kepribadian ini lagi ini gitu. Nggak usah so tau lah. Lo nggak usah nyuruh orang buat bercerita, biarin orang itu percaya sama lu, terus dia bakal bercerita tentang diri dia sendiri itu secara otomatis. Oh, kayak kita tuh sebagai teman kayak mendengarkan gitu ya, mendengarkan. Oke, tapi itu kan dari Rian ya. Tapi kalau dari Adi gimana nih? Gue setuju pendapat Rian. Kita cukup jadi komunikan aja bagi dia. Dia misalnya dia ada unek-unek atau apa yang ingin disampaikan, kita terima dengan baik, kita tampung. Kalau bisa kita membantu juga, kayak cari solusinya gitu. Kita ya nggak bisa tiba-tiba semangat bro apaan anjir. Ya kita harus ngerangkul lah. Nggak bisa seperti itu. Itu kan tadi itu ya. Tapi lu berdua punya caranya nggak nih, cara buat perangkul orang yang seperti itu kayak? Banyak nih kan dari masyarakat juga yang kurang bisa kan menanggapi hal seperti itu. Masih banyak juga masyarakat yang acuh sama yang namanya mental illness ini. Banyak orang kayak, ya apaan sih lu nih lebay gini. Gimana sih caranya biar orang tuh pada paham gitu? Kalau gua biar orang-orang paham tentang apa itu mental illness ya, banyak cari ilmu, biar cari education yang banyak. Menurut gua itu penting biar nggak terlalu dalam arti bodoh ya, nggak tahu apa-apa tentang mental illness, tiba-tiba ada yang bundir lo nyalahin orang. Itu kan nggak mungkin dari kitanya, harus diri dia sendiri. Masalah mental itu lo nggak bisa ngejudge kalau orang itu mentalnya lemah. Siapa tahu orang yang punya mental illness ternyata mental dia kuat, ya dia bisa ngadapin itu. Kenapa enggak? Selama lu tahu cara mencegahnya, cara antisipasinya buat ngadepin mental seseorang yang punya mental illness, ya
lakuin apa yang lo tahu lah. Ya lakuinnya menjadi teman aja, sebagai teman dia yang baik gitu. Itu tadi dari Rian ya. Gimana nih kalau dari Adi? Gimana menanggapi itu dan gimana caranya? Kalau cara gue tadi gue bilang itu, jadi komunikan yang baik, jadi pendengar yang baik gitu. Terus mental illness juga bisa dari body shaming nggak? Bisa nggak? Maksudnya Kayak ya itu bisa bikin kayak orang insecure gitu tuh, kayak misalnya kayak gitu. nah itu untuk teman-teman di luar janganlah body shaming, karena korbannya banyak cuy dari body shaming, sampai apa yang bisa dibilang bundir. Cuma kira lu gini kok, lu agak naik dikit, lu kok urusan. Jadi kan apa ya, cara pikir gue tuh mental illness tuh bisa dari kayak seseorang nih yang mengidap mental illness nih dari cemoohan orang, tapi dia nggak kuat gitu. Kalau pendapat gue gitu. Kalau misalnya salah bisa ditambahin lah atau apapun, bisa dari itu. Makanya dia kayak memiliki kok gue iya gini, masa gue dibilang ini, dia jadi bingung gitu kepribadian dianya. Itu bisa dari body shaming sih. Tapi untuk teman-teman jangan sampai lah body shaming lah. Apa faedahnya gitu. Kayak hidup aja lu belum bener gitu ya. Kayak gitu. Nggak usah iri gitu sama pikiran Tuhan. Itu udah proporsinya masing-masing itu udah bagus. Jangan insecure tapi bersyukur. Betul. Good. Dan ya yang perlu kita tekankan di sini adalah peran masyarakat juga dalam menghadapi segala hal yang ada di masyarakat juga ya. Atau yang tadi kita bilang soal dari corona tadi, itu masyarakat jangan terbawa dengan yang ada bilang tadi, dengan hoax, dengan isu-isu, dan juga tadi ada Rian yang ngomong soal panic attack. Janganlah kita panic attack, karena kita juga masyarakat, kita juga bersosial, kita juga ini manusia gitu, kita ingin memanusiakan manusia gitu kan. Manusia berintelek. Iya. Semua enggak ada yang manusia bodoh. Iya, itu perlu kita tekankan di sini. Dan juga yang terakhir, ini soal mental illness tadi gitu kan. Sebagai masyarakat kita harus berperan dalam segala hal gitu, apapun ya, termasuk ini mental illness ini, karena banyak dari masyarakat yang belum paham soal mental illness, sampai menjudge orang itu, sampai ya yang kita tadi bilang Rian bunuh diri. Ada juga yang disebut dengan cutting ya, bukan cutting ya. Cutting ya. Salah. Kasihan dong kalian. Iya, Enggak nyebut gua. Kadek. Kakak mini. Kani dong itu. Oke, ya gitu. Janganlah kayak gitu. Karena kan banyak tuh dari hal-hal kecil juga. Misalnya tadi Adi bilang tuh soal kayak body shaming, banyak di Indonesia ataupun di dunia yang masih melakukan namanya body shaming. Itu banyak sekali. Dan juga tadi yang Rian tekankan juga tadi kan soal ya itu, kita harus menjaga yang namanya apa ya tadi, ya itulah intinya. Ya, intinya tadi gitu. Ini kita sebagai manusia itu harus memanusiakan orang lain juga. Kita tuh tadi apa nih? Manusia yang apa? Intelek. Kita semua ini manusia yang intelek, bro. Enggak ada yang manusia bodoh. Kita tuh udah diciptakan sempurna, memiliki akal dan pikiran.